Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 2110913220029 dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mereview buku yang disukai. Pada kesempatan ini, saya akan mereview salah satu buku yang saya sukai, yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Judul asli dari buku ini adalah The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Penulisnya adalah Mark Manson. Penerbitnya adalah PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Tahun terbit 2018. Dengan tebal buku 246 halaman. Buku ini memiliki sampul berwarna oranye dan judul yang menurut saya cukup menarik dan tidak biasa. Buku ini terdiri dari 9 bab yang memiliki kata singkat dan sedikit nyeleneh. Contohnya saja pada bab pertama. Jangan berusaha adalah bab pertama dari buku ini. Bab pertama menceritakan seorang lelaki yang bernama Bukowski yang suka mabok-mabokan, berjudi, mempermainkan wanita, dan kasar. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh penerbit-penerbit. Namun, pada akhirnya, ada seorang editor yang tertarik dengan karyanya. Editor tersebut mau membantu Bukowski menerbitkan karyanya. Setelah karyanya diterbitkan, ia pun menjadi terkenal dan sukses. Meskipun ia telah sukses, ia tetap bertahan dengan pendirian dan kenangan masa lalu kelamnya karena ia merasa nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggapnya sebagai sebuah kegagalan. Di bab pertama, kita sudah dibuat terus bisa menjadi diri sendiri untuk selalu menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi, bukannya menghindar atau mencari kebahagiaan yang lain. Para tokoh yang dihadirkan pun tidak hanya orang-orang yang sukses. Buku ini lebih banyak mengambil contoh kisah orang-orang yang gagal dalam perspektif kebanyakan orang. Penulis membungkusnya menjadi seperti orang yang telah sukses memenangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Penulis juga mengambil contoh langsung dari kehidupan pribadinya, seperti ia pernah mengalami depresi, merasa bersalah, dianggap tidak berguna oleh orang lain, hingga pengalaman keliling 55 negara yang membuatnya mendapatkan banyak inspirasi yang akhirnya tertuang menjadi tulisan-tulisan ke dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Dengan beberapa contoh kisah sederhana yang dibahas, menjadikan buku ini memiliki kesan realistis yang sangat jujur. Bukan mengenai kebahagiaan, tetapi memperlihatkan kegagalan, ketakutan, dan kesulitan yang kita terima untuk menjadi bahagia dan sukses. Pada buku ini, penulis akan membantu pembaca untuk lebih cuek dengan cara yang elegan namun sederhana pada hal-hal yang kurang penting melalui 3 seni. Seni yang pertama adalah masa bodoh terhadap segala tantangan, hambatan, maupun rintangan yang dihadapi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Seni yang kedua adalah temukan hal-hal yang penting dan berarti untuk diprioritaskan sehingga lebih mudah untuk bodo amat terhadap hal-hal yang kurang penting. Yang ketiga, seni yang ketiga ini mempertegas seni sebelumnya, yaitu kita mulai akan dapat memilih mana yang lebih penting saat beranjak dewasa. Walaupun hal penting tampaknya sederhana, tetapi kita tetap bisa bahagia dengan kesederhanaan itu. Buku ini memberikan kunci bahwa untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia adalah dengan menghadapi segala rintangan dengan lebih baik dan berhenti memaksa diri untuk selalu menjadi positif di setiap saat. Alasan saya menyukai buku ini adalah
karena buku ini memiliki banyak kisah inspiratif di dalamnya yang membuat saya terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan. Buku ini dapat menyegarkan pandangan kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Buku ini memberikan kunci bahwa untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia adalah dengan menghadapi segala rintangan dengan lebih baik dan berhenti memaksa diri untuk menjadi positif di setiap saat. Menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah yang pertama, buku ini tidak terlalu tebal sehingga bisa dibaca habis dengan sekali duduk. Yang kedua, buku ini memiliki banyak kisah inspiratif sehingga banyak pelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Menurut saya, kekurangan dari buku ini adalah yang pertama, terdapat beberapa terjemahan yang makna katanya atau maksud dari terjemahan tersebut tidak bisa dimengerti jika hanya sekali baca. Jadi kita harus berulang kali membacanya sehingga kita dapat mengetahui makna yang jelas dari kalimat tersebut. Yang kedua, buku ini tidak memiliki gambar ataupun ilustrasi sehingga dapat membuat pembaca lebih mudah jenuh. Buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat ini menurut saya sangat cocok untuk orang yang sedang mencari makna hidup atau orang yang merasa sedang dalam titik terendah hidupnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.